mengambil alih satu klub sepak bola di Spanyol. Saat ini para pengusaha tanah air memang tak bisa diremehkan. Bahkan ada beberapa pengusaha di Indonesia yang melebarkan sayap bisnisnya dengan mengakuisisi klub sepak bola. Beberapa di antaranya merupakan klub mentereng yang berlaga di liga top Eropa. Para pengusaha ini pun menjelma menjadi sosok yang disegani oleh pemain-pemain top dunia. Siapa sajakah pengusaha tersebut? Berikut ini 7 Crazy Rich Indonesia pemilik klub Eropa. Hartono bersaudara. Kita mulai dari sosok konglomerat Hartono bersaudara, yakni Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Mereka dikenal sebagai pemilik Jarum Group dan Bank Sentral Asia atau BCA. Pada 4 April 2019 silam, dalam keadaan yang hampir bangkrut, konglomerat asal Indonesia Hartono bersaudara membeli klub Como 1907. Klub Italia yang saat ini ramai diperbincangkan karena memastikan diri tampil di Serie A Liga Italia musim 2024-2025. Setelah finish di peringkat kedua klasmen Serie B musim 2023-2024 di bawah Parma. Nah, Hartono bersaudara dianggap beruntung karena membeli Como dengan harga yang relatif murah, hanya 5 miliar rupiah, sekaligus melunasi utang klub sebesar 2,5 miliar rupiah. Saat dibeli oleh Hartono bersaudara, Como bermain di Serie D atau kasta keempat Liga Italia. Kehadiran Hartono bersaudara pun langsung bergerak cepat membenahi klub, mulai dari perbaikan stadion, mendirikan infrastruktur baru, menyiapkan akademi klub, sampai menyiapkan tim utama yang lebih baik. Terbukti pada musim 2019-2020, Como naik ke Serie C. Lalu musim 2021-2022, Como sudah berlaga di Serie B dan bertahan hingga musim 2023-2024. Sebelum akhirnya resmi dipromosikan ke Serie A untuk musim depan. Nah, dalam waktu kurang lebih 4 tahun aja nih guys, Hartono bersaudara berhasil menyelamatkan Como dari kebangkrutan hingga membawanya ke pentas tertinggi Liga Italia. Di sini nyata banget ya guys, bahwa duitlah yang bekerja menggerakkan kejayaan Como. Moga-moga ke depan ada pemain Indonesia yang bisa mainnya di klub ini. Keluarga Wanandi. Selanjutnya ada nama keluarga Wanandi. Melalui Santini Group, mereka 3 bersaudara, yakni Lukito Wanandi, Emmanuel Lestarto Wanandi, dan Paulus Witarsa Wanandi, memiliki saham minoritas di klub Tranmere Rovers, yang merupakan klub Inggris yang kini berlaga di League 2 atau Liga Inggris kasta keempat musim 2023-2024. Nah, Tranmere Rovers didirikan pada tahun 1884 dan berbasis di Birkenhead, Wirral, Merseyside, Inggris. Awalnya, klub Tranmere Rovers ini dikenal dengan nama Belmont Football Club. Kini pendanaan kapital oleh keluarga Wanandi diharapkan bisa membuat keadaan keuangan klub yang bermarkas di Stadion Prenton Park tersebut menjadi lebih stabil. Sekedar info nih guys, 3 bersaudara yang Mimin sebutkan tadi merupakan anak pengusaha senior Sofyan Wanandi. Sofyan sendiri sudah malang melintang di dunia bisnis di Indonesia, yang diketahui menjadi pendiri Santini Group yang dulu bernama Gemala Group. Perusahaan ini didirikan Sofyan sekitar tahun 1980-an. Lukito kini menjabat sebagai Presiden Direktur Santini Group, sementara saudaranya yang lain bertugas mengelola divisi manufacturing perusahaan. Semoga di tangan keluarga Wanandi, kedepannya muncul bakat-bakat hebat dari tanah air melalui klubnya ya guys. Erick Thohir dan Anindya Bakri. Berikutnya ada sosok Erick Thohir dan Anindya Bakri. 2 pengusaha Indonesia memiliki saham sebesar 51% di Oxford United. Nah, klub ini berasal dari Inggris yang kini berlaga di League One atau kasta ketiga sepak bola Inggris. Oxford United sendiri berdiri pada tanggal 27 Oktober 1893 dan bermarkas di Kasam Stadium dengan kapasitas 12.500 penonton. Salah satu klub tertua di Inggris ini dibeli oleh pengusaha Erick Thohir dan Anindya Bakri sejak September 2022. Erick Thohir diketahui memang aktif sebagai pemilik saham klub sepak bola. Erick pernah membeli sebagian saham DC United. Selain itu, Erick juga pernah menjadi pemilik saham klub raksasa Italia Inter Milan. Sementara kiprah Bakri Group di bidang olahraga juga tercatat cukup panjang.
Selain Oxford United, sebelumnya Bakri Group memiliki klub sepak bola Brisbane Roar Australia, SAD Deportivo Uruguay, dan CSVZ Belgia. Keduanya orang top yang cinta bola, ya kan guys? Alvin Saryatmaja. Next ada nama Direktur Utama MTech Group, yakni Alvin Saryatmaja. Pada Mei tahun 2022 lalu, Alvin membeli saham 10% di US Lecce. Kala itu, Lecce adalah tim Italia yang baru saja memastikan promosi ke kompetisi tertinggi Serie A, di mana pada musim 2021-2022, klub ini berhasil keluar sebagai jawara Serie B. Nah, cikal bakal klub ini sudah dimulai sejak 15 Maret 1908 dan didirikan kembali pada tahun 1934. Saat ini Lecce bermarkas di Stadio Via del Mare yang berkapasitas 36.285 penonton dan masih berlaga di Serie A Liga Italia. Nah, Alvin Saryatmaja ini merupakan orang lama di MTech Group. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Surya Citra Televisi periode 2009-2011 dan periode 2013-2016. Selain itu, Alvin juga pernah menjadi Direktur PT Indosiar Visual Mandiri periode 2011-2017, Direktur PT Indosiar Karya Media Tbk periode 2011-2013, dan Direktur PT Surya Citra Media Tbk periode 2013-2015. Karirnya di dunia bisnis sudah malang melintang ya guys. Sihar Sitorus. Berikutnya ada nama pengusaha Sihar Sitorus. Ia juga politisi dan mantan anggota Komite Eksekutif PSSI yang membeli saham FC Dender pada Februari tahun 2018. Saat mengakuisisi klub Liga Belgia ini, FC Dender tengah dalam performa menurun. Namun di tangan Sihar Sitorus, klub ini berhasil menjuarai divisi ketiga Liga Belgia musim 2021-2022 dan promosi ke divisi kedua. Musim 2024-2025, FC Dender sukses promosi ke Liga 1 Belgia usai menduduki peringkat kedua klasmen Liga 2 Belgia. Nah, klub asal Belgia ini berdiri pada tahun 1935 dan bermarkas di Florent Bigman Stadion dengan kapasitas 6.400 penonton. Sihar Sitorus membeli klub Belgia ini karena Belgia dianggap lebih menarik untuk membina sebuah klub sepak bola. Selain itu, Sihar Sitorus bertekad untuk membantu pembinaan pemain muda yang baik. Semoga impiannya tercapai untuk anak muda Indonesia juga ya guys. Dodi Irwano Suparno dan Jaino Matos. Nah, perusahaan pengelola bisnis sepak bola besutan Dodi Irwano Suparno dan Jaino Matos, Pakuan Football Enterprise, juga mengakuisisi klub asal Portugal Estrela da Amadora pada Mei 2022. Klub tersebut kini berlaga di Primeira Liga Portugal musim 2023-2024 atau Liga Portugal Kasta pertama. Mereka berhasil promosi dari Liga Portugal 2 pada musim 2022-2023. Akuisisi ini menjadi lompatan besar bagi perusahaan yang dimiliki Dodi Irwano Suparno dan Jaino Matos yang berambisi menjadi pusat pengembangan pemain muda profesional di Indonesia. Selama ini Pakuan Football Enterprise merupakan perusahaan bisnis sepak bola yang mengusung format Football Smart Solution. Mereka menyediakan jasa seperti pengembangan usia muda, pembinaan pemain menjadi profesional, manajerial sumber daya pemain, sampai agensi yang menyalurkan pemain. Semoga saja ada pemain Indonesia yang bisa gabung di klub tersebut. Yang penting disiplin dan kerja keras sih. Pakat kan guys? Komen di bawah dong. Ade Prima Syarif. Terakhir ada nama Ade Prima Syarif. Direktur Utama Batavia Sports Group ini mengambil alih klub sepak bola asal Spanyol, CD Polilas Ceuta, pada tahun 2020. Nah, BSG juga berkolaborasi dengan Akademi Sepak Bola Intinusa Olah Prima atau ASIOP bersama Batavia Pictures atau BP mengelola klub yang krisis finansial kala pandemi COVID-19 menghantam dunia.
Nah, pengusaha Ade Prima Syarif mengatakan salah satu alasan BSG berani mengakuisisi salah satu klub asal Spanyol tersebut agar membuka ruang dan kesempatan bagi talenta muda Indonesia untuk berkompetisi di negara Matador, terutama buat para pemain dan akademi sepak bola Asyop. Gimana ya kabar pengembangannya sekarang? Nah, siapa lagi nih pengusaha tajir Indonesia yang kamu ketahui punya klub bola di Eropa? Komen di bawah dong. Thank you, Blood Lovers.